Faktanya banyak trader yang MC dalam sekejap bukan karena mereka nggak bisa trading pak, tapi karena mereka kepancing untuk trading balas dendam. Kenapa? Karena mereka mau ambil kerugian yang mereka alami sebelumnya. Mereka mau cover itu, mereka mau kejar, mereka mau tutupi kerugian itu. Belum ikhlas pak. Pada dasarnya setelah trader rugi, mereka akan perbesar lagi resikonya. Untuk apa? Untuk cover lagi, supaya bisa diambil lagi keuntungan yang lebih besar, supaya bisa tutupi kerugian yang sebelumnya itu. Tapi kalau gagal lagi apa? Kalau gagal lagi dia kepancing untuk perbesar resiko lagi dengan harapan yang sama, yaitu untuk mengambil kerugian yang sebelumnya. Dan ini bisa membawa trader sampai kepada keadaan pasrah pak, dan memilih untuk full margin. Oke lah, saya akan MC saja nggak apa-apa, yang penting saya usaha untuk cover kerugian ini. Dan akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya MC pak. Ini memang kedengaran sadis, tapi mungkin beberapa kalian pernah lakukan ini pak. Dan mari kita lihat kenapa seorang trader melakukan hal yang salah ini. Pertama, karena seorang trader tidak siap kehilangan uang di market pak. Mereka tidak siap rugi, tidak siap loss. Inilah penyebab kenapa ada trading balas dendam. Mereka nggak ngerti konsep uang di market. Mereka nggak ngerti konsep loss di market. Mereka tidak siap kehilangan uang di market. Makanya setiap kali mereka rugi, mereka nggak bisa, mereka akan terganggu tuh pikirannya. Akhirnya ada kecenderungan untuk saya harus ambil lagi kerugian yang tadi. Dan kalau rugi lagi, mereka bilang saya akan ambil 2 kerugian yang tadi. Kalau rugi lagi, mereka bilang saya akan ambil lagi kerugian yang 3 kali tadi. Dan kita semua tahu trader yang begini biasanya nggak terlalu paham prinsip trading, yaitu kalau di trading loss itu pasti, kehilangan uang itu pasti, tapi juga profit pasti ya. Hanya tinggal probabilitas yang kita atur aja kan. Tapi memang banyak trader yang nggak siap kehilangan uang di trading, dan akhirnya mereka trading balas dendam kan, takut kehilangan uangnya, lalu kehilangan uangnya mereka berusaha untuk tutupi itu, untuk ambil lagi kerugian yang sebelumnya itu, dan akhirnya trading balas dendam. Yang kedua, memang kita sebagai manusia itu punya kecenderungan untuk mempertahankan diri kita, untuk membela diri kita. Itu berjalan otomatis memang pak. Sistem pertahanan diri namanya, sistem pembelaan diri namanya, yang otomatis ada dalam diri kita. Kita punya semacam pembelaan dalam diri kita untuk melindungi diri kita pak, untuk melindungi keputusan kita, untuk melindungi harga diri kita dan sebagainya lah. Jadi ketika kita terbukti salah, ada kecenderungan dalam diri kita untuk membuktikan kalau kita tuh nggak salah gitu. Akhirnya kita malah terus berusaha untuk membuktikan kalau kita nggak salah, kalau kita benar. Akhirnya kita terus membela diri kan, dengan terus trading balas dendam. Enggak, saya nggak salah kok, seharusnya saya bisa profit loh, saya nggak loss loh, saya harus ambil loss yang sebelumnya itu. Dan kesimpulannya dari poin 2 ini adalah berarti semua trader sebenarnya punya kecenderungan untuk trading balas dendam dong. Tapi kenapa cuma sedikit trader yang balas dendam ya? Tapi kenapa banyak trader juga yang nggak kepancing untuk trading balas dendam? Nah di sini perbedaannya. Jadi bukan masalah kita punya kecenderungan untuk trading balas dendam, tapi yang jadi masalah kita bisa kendalikan nggak itu? Kita nggak boleh merasa selalu benar pak. Kemudian alasan paling banyak kenapa trader itu trading balas dendam itu karena mereka punya masalah emosional pak. Masalah emosional. Jadi ya, saya mau jujur, meskipun ini agak menyakitkan, percuma kalian punya trading plan yang terlalu teratur itu. Percuma pak kalau kalian punya masalah emosional. Percuma kalau kalian pakai resiko yang kalian atur lah sedemikian itu. Kalau kalian punya masalah emosional, percuma itu pak. Karena semua itu bisa rusak dalam sekejap pak. Pasti sekejap bisa rusak karena kalian punya masalah emosional. Saya nggak tahu pribadi kalian, kalian yang tahu pak. Kalau kalian seorang yang mudah emosional, maka hati-hati sama kepancing untuk trading balas dendam. Kalau kalian lepas kontrol, saya yakin kalian akan sangat-sangat menyesal setelah itu pak. Tapi memang kebodohannya kemungkinan kalian akan ulangi lagi kan siklus itu kan. Jadi kesimpulannya, kendalikan emosi kalian, terutama untuk kalian yang punya masalah emosional. Kendalikan itu, jangan sampai terlalu emosional sampai-sampai kalian nggak terima kalau kalian kalah. Akhirnya ada kecenderungan untuk nggak terima kalah ini, harus ambil lagi kekalahannya sebelumnya, harus saya cover itu, saya harus trading balas dendam ini. Bahkan sampai seperti yang saya katakan tadi, sampai MC pun nggak apa-apa, pokoknya yang penting saya bisa kejar, bisa tutupi itu semua kerugian itu. Kacau sih. Sebagai penutup saya mau bilang gini, memang kelihatannya sederhana ya pak, tapi kalau kalian nggak basmi sikap balas dendam ini, saya mau bilang kayaknya sulit sekali untuk kalian bisa sukses di trading. Bener pak, sulit sekali. Karena mau sebaik dan serapi apapun trading plan kalian, tetap aja hancur pasti. Bahkan mau sebesar apapun modal kalian, pasti MC pak. Bahkan MC-nya bisa dalam seminggu mungkin, bahkan 2-3 hari bisa aja, karena trading balas dendam. Kacau ini pak.
Jadi jangan trading balas dendam. Apa yang sudah rugi ya rugi aja, loss aja, itu udah lewat Pak. Kita harus ikhlaskan itu udah bukan punya kita lagi. Itu sudah lewat, meskipun baru lewat semenit yang lalu, tetap aja itu udah masa lalu, udah lewat. Kita harus ikhlaskan itu. Yang penting pastikan kalau kita ada untung juga, dan setiap kali kita untung, untungnya lebih besar daripada setiap kali kita rugi. Itu poinnya kan, probabilitas itu yang dimainkan. Jadi jangan trading balas dendam Pak, kacau itu. Jadi gitu aja untuk video kali ini, semoga bisa bantu kalian Pak. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat sedikit untuk kalian, tolong share video ini dan juga subscribe lah Pak. Terima kasih.